Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai Bimtek Guru Belajar PPSPPI SIM PKB ID dengan masuki soal pretest. Klik tombol start quiz untuk memulai quiz. Klik tombol next di kanan bawah untuk menuju soal berikutnya. Klik tombol finish di kanan bawah untuk mengirim jawaban Anda. Start quiz. Soal 25 dengan waktu 50 menit. Kita mulai. Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, peserta tersebut menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal, perubahan alokasi waktu, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi: A. Penilaian pembelajaran, B. Materi pembelajaran, C. Tujuan pembelajaran, D. Proses pembelajaran. Jawabnya adalah A. Penilaian pembelajaran. Perhatikan gejala-gejala fungsional peserta didik berikut ini. Sering menampilkan perilaku repetitif berulang-ulang seperti bergoyang, melambai, atau mengepak. Sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas. Terobsesi pada topik pembicaraan tertentu. Tidak dapat memperbaiki pertemanan. Terpaku pada pengalaman sensorik tertentu, misalnya lampu atau tekstur. Apabila anak mengalami gejala seperti di atas, maka patut diduga mengalami kesulitan: A. Interaksi perilaku, B. Mengendalikan emosi, C. Kesulitan belajar, D. Lamban belajar. Jawabannya adalah A. Interaksi perilaku. Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip Universal Design Learning, yakni multiple means of action and expression, yang berarti A. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis. C. Mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya. D. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif. Jawabnya adalah B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis. Fajri duduk di kelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan. Sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu A. Diskalkulia, B. Disfraksia, C. Disleksia, D. Disgrafia. Jawabnya adalah C. Disleksia. Manakah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran? 1. Berhadapan dengan peserta didik saat berbicara, kemudian berbicara seperti biasa. 2. Pertimbangkan menggunakan bahasa isyarat baku. 3. Pastikan Anda mendapat perhatian peserta didik sebelum berbicara. 4. Halangi bayangan wajah Anda saat berkomunikasi dengan peserta didik. A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 1 dan 3. Jawabnya adalah D. 1 dan 3. Berikut ini 3 prinsip dari UDL, kecuali: menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi serta menilai peserta didik sesuai kemampuan mereka. B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan peserta didik. C. Menyediakan sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. D. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif. Jawabnya adalah C. Menyediakan berbagai sarana yang representatif
untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif. 1. Penyesuaian skala penilaian. 2. Observasi informal. 3. Peserta didik menilai diri sendiri. 4. Menggunakan format tes baku. Manakah yang sesuai? A. 2 dan 4, B. 4 saja, C. 1 dan 2, D. 1, 2, dan 3. Jawabnya adalah D. 1, 2, dan 3. Model evaluasi CIPO, dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program disebut A. Konteks, B. Produk, C. Outcome, D. Input. Jawabnya adalah B. Produk. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Proses pembelajaran, B. Materi pembelajaran, C. Tujuan pembelajaran, D. Penilaian pembelajaran. Jawabnya adalah A. Proses pembelajaran. Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran, B. Mengetahui tentang bagaimana dalam pembelajaran, C. Mengetahui tentang mengapa dalam pembelajaran, D. Mengetahui tentang di mana dalam pembelajaran. Jawabnya adalah A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran. Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik penyandang disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan. Penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum, yaitu A. Model eskalasi, B. Model omisi, C. Model modifikasi, D. Model substitusi. Jawabnya adalah D. Model substitusi. Universal Design for Learning (UDL) salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai 3 jaringan yang terlibat ketika seseorang belajar, yaitu A. Kognitif, psikomotor, dan didaktik, B. Afektif, psikomotor, dan strategik, C. Kognitif, recognition, dan didaktik, D. Afektif, recognition, dan strategik. Jawabnya adalah D. Afektif, recognition, dan strategik. Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik, strategi manakah yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Dalam pemberian tugas, peserta didik dengan hambatan fisik diberikan waktu yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki hambatan. B. Selalu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan gangguan fisik. C. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. D. Untuk membantunya fokus pada apa peserta didik dibutuhkan, bukan apa yang mampu dilakukan anak. Jawabnya adalah C. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. Universal Design for Learning (UDL) dikembangkan berdasarkan ilmu berikut, yaitu A. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman peserta didik, B. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar, C. Ilmu neurologi, psikologi sosial, dan keberagaman peserta didik, D. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. Jawabnya adalah B. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan kebutuhan serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah A. Komponen A dan komponen B, B. Komponen B dan komponen C, C. Komponen C dan komponen D, D. Komponen A dan komponen E. Jawabnya adalah D. Komponen A dan komponen E. Tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Konsekuensinya,
Perumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik lainnya. Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk adaptasi. A. Proses pembelajaran. B. Penilaian pembelajaran. C. Materi pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran. Jawabnya adalah tujuan pembelajaran D. Berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara. 1. Posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya. 2. Memberikan contoh membuat kalimat yang benar. 3. Ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara. 4. Ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan. A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 2. Jawabnya adalah C. 2 dan 4. Asesmen untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut? A. Asesmen formatif. B. Asesmen berkelanjutan. C. Asesmen diagnostik. D. Asesmen sumatif. Jawabnya adalah C. Asesmen diagnostik. Ibu Oni, guru kelas 3 SD, melakukan identifikasi hambatan belajar peserta didiknya. Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, Yuda, sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat. Informasi dari orang tuanya, Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya, lebih sering mengurang dirinya di kamar, dan mudah tersinggung atau marah. Dari data dan informasi tersebut, Ibu Oni berkesimpulan Yuda mengalami hambatan. A. Kesulitan belajar. B. Lamban belajar. C. Mengendalikan emosi. D. Perilaku sosial. Jawabnya adalah C. Mengendalikan emosi. Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah A. Ketersediaan alat pendukung pembelajaran. B. Jenis hambatan yang dihadapi peserta didik. C. Kebutuhan orang tua peserta didik. D. Kebutuhan belajar peserta didik. Jawabnya adalah D. Kebutuhan belajar peserta didik. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum meliputi A. Indikator tujuan proses dan penilaian. B. Indikator tujuan proses dan teknik penilaian. C. Tujuan materi proses dan penilaian. D. Tujuan proses refleksi dan tindak lanjut. Jawabnya adalah C. Tujuan materi proses dan penilaian. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik, yaitu A. Memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya. B. Sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. C. Menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lamban belajar, dan jenis disabilitas lainnya. D. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya. Jawabnya adalah D. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya. Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis assessment. A. Berkelanjutan. B. Diagnostik. C. Formatif. D. Sumatif. Jawabnya adalah D. Sumatif. Sebuah desain universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut. A. Usable, adaptable, dan accessible. B. Accessible, adaptable, dan inclusion. C. Adaptable, usable, dan accessible. D. Inclusion, usable, dan accessible. Jawabnya adalah D. Inclusion, usable, dan accessible. Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, siapa yang dilayani, dan tujuan program adalah A. Input, B. Product, C. Outcome, D. Context. Jawabnya adalah konteks. Finish. Mari kita lihat nilainya.
Alhamdulillah bisa mendapatkan nilai 92. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.